Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret ya. Seperti apakah yang terbaca? Adakah pesan-pesan yang akan semesta berikan buat kamu di sini nantinya? Kita akan coba cek. Tapi ingat, Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Energi kamu di bulan Maret, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Ada temporary problem. Ya, mungkin di bulan Maret itu ada masalah-masalah yang belum terselesaikan. Ya, di bulan Maret itu semua mungkin akan selesai oleh kamu. Oke, semoga aja. Kita akan coba lihat lagi. Ambil 3 lagi di sini. Oh, langsung keluar. Ada lobster, financial pitch ya. Sepertinya ya di bulan Maret kamu harus berhati-hati dalam menggunakan ataupun mengeluarkan biaya ya. Kosnya kamu mungkin agak sedikit besar atau bagaimana. Oke, kita akan coba lihat. Baik, di bulan Maret kita melihat ada cloud, ini awan ya. Awan hitam sih sebenarnya ya, ada temporary problem, ada masalah. Tapi masalah yang kamu hadapi ini sifatnya hanyalah sementara. Mungkin saja numpang lewat gitu ya. Numpang lewat terus ya udah selesai. Entah apakah masalahnya itu. Masalah pekerjaan kamu kah? Atau masalah percintaannya kamu? Dimana mungkin pasangan kamu kayak marah-marah nggak jelas, atau mungkin gara-gara sepele aja jadi masalah begitu. Atau mungkin dari segi finansial, pekerjaannya kamu, ada atasan kamu yang memberikan sebuah pekerjaan dan itu kamu jadikan sebuah masalah, tapi itu udah terselesaikan nantinya ya. Intinya kamu jangan khawatir. Di bulan Maret ya namanya kita hidup pasti selalu ada aja masalah ya. Dan masalah itu selalu akan kamu selesaikan. Oke? Baik, di sini ada lobster. Tahu sendiri ya, ini ada penjepit, tapi ini menggambarkan financial pitch. Ada masalah finansial kamu yang mungkin akan sedikit bermasalah. Ya, mungkin ini ada hubungannya dengan cloud ini. Mungkin kamu butuh sesuatu hal ya, yang tidak terduga, tapi mungkin kamu tidak punya tabungan. Nah, lalu ya uang yang ada keluar, atau mungkin ada hal-hal yang membuat kamu harus mengeluarkan uang banyak, atau ada hutang piutang yang belum terselesaikan ya, tapi udah ditagih, atau orang yang punya hutang kepada kamu yang sudah janji mau bayar mungkin tanggal segini, tahu-tahu jatuh temponya ya nggak sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan begitu. Nah, itu juga membuat kamu merasa kesulitan dalam masalah keuangan. Sementara kamu butuh sesuatu nih untuk mungkin membayar inilah, membayar itu. Tahu-tahu uang kamu yang sama teman atau sama siapa itu tidak keluar, atau proyek kamu yang tidak cair atau bagaimana ya begitu. Nah, arti kata ya mungkin saat ini kamu perlu berhati-hati dalam mengeluarkan uang yang tidak perlu, yang tidak penting, ya udah kamu stop dulu ya. Atau misalnya, kenapa di bulan Maret terbaca seperti itu? Mungkin saja ada orang-orang yang membutuhkan kamu atau ada orang yang datang kepada kamu. Orang itu mungkinkah dia membutuhkan uang, membutuhkan dana, dan lalu dia meminjam uang kamu. Nah, itu kamu harus berhati-hati. Kamu lihat dulu, kamu jelaskan ataupun kamu apa ya? Hmm, kamu cari tahu dulu, apa benar dia butuh itu, untuk apa gunanya. Kalau seandainya kamu bisa meminjamkan itu kepada dia dan tidak berisiko, ya itu semua tergantung kepada kamu. Tapi kalau kamu merasa itu berisiko, ya mungkin, eee
dia merasa tidak yakin untuk bisa membayar dalam jatuh tempo yang ditentukan gitu ya. Nah, itu kamu harus berhati-hati. Itu sih yang perlu kamu perhatikan. Oke. Nah, di sini ada cats, a two best friend. Nah, terjawab di sini. Seseorang ini ya mungkin teman ya. Teman kamu yang tadinya yang kamu anggap wah dia baik, wah dia jujur, dia orang yang sukses. Tapi dia butuh kamu untuk minjam uang atau apa. Intinya butuhkan kamu dari segi finansial. Nah, kamu harus berhati-hati. Ternyata seseorang yang kamu anggap baik, dia bermuka dua. Di depan kamu baik, di belakang kamu menusuk dari belakang. Ya, ini kamu harus benar-benar berhati-hati. Arti kata ada pesan dari semesta untuk kamu di bulan Maret itu ya mungkin harus lebih gunakan intuisi ya. Intuisi untuk hal-hal yang mungkin yang tidak kamu rasakan, itu kamu akan rasakan nantinya dari intuisi kamu. Oke? Kita akan coba lihat kartu selanjutnya. Ada filter. Someone you know is undependable and insecure. Insecure. Jadi, itu melihat ada seseorang yang bisa mengetahui bahwasanya ya tentang diri kamu itu seperti apa gitu loh. Jadi dia sudah mempelajari diri kamu sebenarnya. Nah, di situ ada niat dia yang mungkin tidak tulus terhadap kamu. Ini ada someone you know is undependable and insecure. Jadi dia tidak bisa diandalkan. Seseorang mungkin dekat dengan kamu saat ini, entah itu dia teman, yang aku katakan bermuka dua. Jadi di bulan Maret, kamu akan menemukan orang-orang ini, orang yang tidak tulus, orang yang tidak bisa diandalkan ya, entah itu dia teman, entah itu saudara atau keluarga, ataupun siapapun. Kamu akan merasakan, oh orang ini kayaknya nggak tulus deh, ah orang ini kayaknya nggak baik deh. Nah, jadi kamu akan ngerasain seperti itu nantinya ya. Ya kamu jangan abaikan intuisi-intuisi kamu yang seperti, ah aku ngerasa nggak enak nih sama orang ini, oh aku ngerasa kok dia berbeda ya. Nah, jadi kamu harus bisa peka terhadap itu ya. Ini ada well, family wishes come true. Nah, jadi ini tentang keluarga ya. Di bulan Maret mungkin banyak hal-hal yang membuat kamu kecewa, ataupun banyak hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa kayak khawatir. Nah, kamu jangan khawatir, semua itu adalah proses kamu ya. Jangan khawatir. Dan ini sebenarnya kita harus syukuri apa yang terjadi pada kita. Oh, ini orang yang bermuka dua. Oh, ini teman yang tidak bisa diandalkan. Kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Karena apa? Itu adalah proses kamu untuk bisa berhati-hati atau mungkin menjauhi hal-hal dari mungkin yang tidak kita duga sebelumnya. Karena yang aku juga melihat di sini di kartu berikutnya, ya, ada hal-hal baik juga yang akan kamu dapatkan. Apa? Family business come true. Keluarga kamu mungkin akan benar-benar, ya, bagi kamu yang sudah lama tidak ketemu dengan keluarga, mungkin bagi kamu selama ini tidak dianggap oleh keluarga, sekarang kamu akan mulai disayang, kamu akan mulai diperhitungkan, kamu akan mulai intinya dicari-cari di sini. Ya, mereka akan datang mencari kamu, mungkin ingin mengatakan, ya minta maaf, aku sayang sama kamu, kami sayang sih sama kamu semuanya. Kami pengen kamu itu menjadi orang yang tegar, kuat. Nah, makanya mungkin ada masalah-masalah yang pernah terjadi dengan keluarga, itu kamu harus benar-benar terima. Ya, karena pasti mereka berbuat seperti itu punya tujuan untuk kamu. Ya, mungkin saja ada keluarga-keluarga yang buka dua atau keluarga-keluarga yang tidak bisa diandalkan ya agar apa? Mungkin supaya kamu menjadi orang yang mandiri ya, begitu. Oke? Ini. Mungkin ada beberapa dari kamu nantinya akan bertemu dengan keluarga yang mungkin sudah lama tidak ketemu, atau mungkin dengan orang tua, ataupun dengan siapapun itu ya. Nah, ini ada door. Jadi opportunities are waiting for you. Jadi kamu ya, ini tentang hal-hal yang di awal aku bacakan adalah hal yang tidak baik ya. Tapi di sini kamu memiliki pintu peluang, pintu kesempatan itu akan menanti kamu di sini. Luar biasa ya. Ada kesedihan, ternyata ada kebahagiaan. Inilah kehidupan Gemini kamu ya di bulan Maret. Nah, jadi kamu akan segera menemukan pintu ini. Seperti pintu Doraemon, pintu keajaiban, apapun yang kamu buka di sini ya, itu akan kamu dapatkan. Itu akan kamu miliki. Oh, ternyata sudah lama nih aku menginginkan ini, ternyata kamu dapatkan ya. Ada nih setelah kamu buka pintu ini, banyak hal-hal di dalam ini. Seperti keajaiban, apapun yang kamu mau mungkin itu ada gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Kita akan lanjut. Ada table, hard work ahead. Nah, ini memang disarankan untuk kamu di bulan Maret itu akan sedikit banyak bekerja atau kayak disibukkan ya oleh macam-macam kegiatan. Entah itu kegiatan dalam keluarga atau mungkin dalam kegiatan
amal gitu ya, kegiatan sosial gitu ya. Kamu akan banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan ataupun pekerjaan kamu. Mungkin saja ini kan mendekati mau bulan puasa Ramadan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang tertunda itu harus diselesaikan agar nantinya ya di bulan Ramadan atau mungkin di libur panjang lebaran nantinya ya kamu tidak akan kewalahan untuk menyelesaikannya ya. Oke, ini dia. Arti kata ya memang akan sibuk sih di bulan Maret ya. Oke, maaf. Nah, ini ada back. Wow, ada something important such a new job or a rise. Ya, ini dia. Sesuatu yang penting akan terjadi dia di bulan Maret. Nggak tahu ya di sini apakah kenaikan gaji atau kerja baru gitu ya. Intinya atau kamu naik jabatan, ada sesuatu yang penting akan terjadi di bulan Maret nantinya ya. Entah itu ini tentang pekerjaan sih ya kalau aku lihat ya. Pekerjaan kamu di mana ternyata atasan kamu melihat kualitas kamu. Di mana atasan kamu melihat kinerja kamu itu wah luar biasa sekali gitu ya. Pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan itu membuat mereka kagum semuanya. Sehingga kamu akan mudah dipromosikan, kamu akan mendapatkan penghargaan atau apresiasi di sini. Oke? Atau rezeki-rezeki yang tidak terduga akan kamu dapatkan di bulan Maret ya. Kita akan lanjutkan. Apakah yang akan terbaca energi kamu di bulan Maret dengan kartu tarot? Fokus ke kartu ini ya buat teman-temanku Gemini khususnya. Apakah yang akan terbaca? Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Di sini ada di Impress, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi di bulan Maret itu, nah, ini ada karma. Mungkin saja itu adalah bulan pembayaran karma. Baik itu karma baik ataupun karma buruk. Jika kamu merasakan pernah ya mengalami ataupun berbuat sesuatu hal yang mungkin tidak sengaja menyakiti seseorang ataupun mengatakan kata-kata yang tidak enak gitu ya. Mungkin saja di bulan Maret kamu akan mendapatkan itu ya balasan gitu ya. Tapi semoga aja enggak. Namun jika kamu merasa ada hal-hal baik yang selalu kamu lakukan, kamu perbuat, arti kata karma baik akan menghampiri kamu di bulan Maret ya. Semoga aja. Nah, namun jika kamu menjalankan sebuah karma itu dengan baik dan tulus, dengan ikhlas dan sabar, maka keadilan akan kamu dapatkan. Karma baik juga akan kamu dapatkan ya. Aku juga melihat di Ten of Wands. Terlihat jelas sekali di bulan Maret itu banyak beban yang harus kamu pikul. Ya mungkin bagi kamu yang punya anak, yang mau bayar uang kuliah, ataupun mau beli ini beli itu, ataupun untuk persiapan bulan Ramadan, nah itu kamu mungkin akan merasakan ada beban yang begitu berat atau tanggung jawab yang berat ya di sini ya. Tetapi hebatnya kamu bisa menyelesaikannya itu. Ya, semoga aja. Karena di sini aku melihat di kartu di Impress. Kamu menjalankan kehidupan ini di bulan Maret itu penuh dengan rasa cinta, selalu memberikan rasa nyaman. Nah, itu juga yang membuat kamu enjoy walaupun kamu memikul tanggung jawab yang berat, tapi kamu membuat hidup kamu itu ya beginilah, harus kita terima gitu loh. Menjalankannya dengan ikhlas dan berusaha sekuat tenaga. Ya. Nah, maka kamu akan merasain kebahagiaan cukup luar biasa. Oke. Nah, ini juga ada kartu Connect of Pentacles. Nah, perlahan-perlahan ya step by step kamu akan mengikuti sebuah proses dalam mencapai satu tujuan kamu. Salah satunya apa? Ini kan kamu memegang koin. Koin ini yang mungkin sudah lama kamu harapkan, mungkin saja satu pekerjaan atau sebuah bisnis atau sebuah rezeki ya. Dan ternyata saat beban kamu berat, tanggung jawab kamu berat ya, maka dengan mudahnya mungkin dengan tidak sadarnya atau tidak menyangka, kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Semoga aja ya. Jadi di bulan Maret itu akan ada solusi yang kamu dapatkan dari semua masalah yang kamu hadapi. Dan solusi itu mungkin tidak akan kamu pernah duga sebelumnya. Ya, ini dia. Semoga aja apapun itu.
masalah yang kamu hadapi. Karena di sini aku juga melihat ada kartu Six of Swords. Kamu ataupun mungkin ya, seseorang mungkin ya membantu kamu di sini untuk bisa mengeluarkan kamu dari semua masalah yang kamu hadapi. Jadi jangan dikira hidup kita itu akan selalu baik-baik saja. Ya namanya hidup pasti ada kerikil-kerikil gitu ya yang harus kita lewati. Tapi bagaimana cara kita untuk menginjak kerikil itu supaya tidak sakit begitu. Nah, inilah kamu. Kamu seolah-olah membawa semua masalah kamu pergi dan sekarang yang kamu rasakan adalah sebuah kebahagiaan kembali. Nah, ini dia. Karena pada suatu saat nantinya mungkin saja bantuan-bantuan mungkin akan datang dalam bentuk moral ataupun immaterial gitu ya. Jadi kamu jangan merasa kamu itu hidup sendiri, enggak. Ya, kamu pasti akan banyak orang-orang yang membantu kamu, akan banyak ya orang-orang yang ikut untuk ya mungkin mendoakan kamu juga. Apalagi kalau dengan doa itu kan ya banyak banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan kamu rasakan nantinya. Ini juga ada Five of Swords. Nah, aku juga melihat kamu juga surrender. Surrender kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan ya. Dengan begitu Tuhan mungkin memberikan bantuannya kepada kamu. Apapun itu, mungkin di bulan Maret itu banyak hal yang eh, kamu rasakan ya, keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Karena di sini juga ada Seven of Wands. Kamu selalu bertahan dalam sebuah kondisi. Itu hebatnya kamu. Terkadang orang sulit untuk bertahan dalam setiap kondisi itu, apalagi kalau kita udah merasakan, wah ini beban berat, aku tidak punya pekerjaan, aku harus membayar ini, membayar itu. Nah, itu terkadang kita kan suka pecah tuh kepala mikirin. Tapi di sini kamu bertahan dalam kondisi itu, berharap ya dengan surrendernya kamu, bantuan mungkin akan datang kepada kamu. Ya semoga aja di sini. Karena apapun yang kamu harapkan di sini akan terwujud di sini. Oke? Nah, kita akan coba lihat dengan kartu. Kalau nggak hari ini, masih ada besok. Nah, kita akan coba lihat. Terkadang kan kita suka begitu ya. Kalau hari ini nggak bisa selesai masalahnya atau kalau kerjaan kita ya udah. Kalau capek tinggalin dulu, nanti kita selesaikan lagi. Oke, kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Semua orang ingin bahagia, tapi nggak semua orang harus kamu bahagiain. Ya, kita tuh perlu ya. Tidak semua orang juga kita harus bahagiain. Apalagi kita juga tidak bahagia. Ya bahagiakan dulu diri kita sendiri gitu loh. Jadi ada juga orang-orang yang mungkin udah kita bahagiain, tapi tahu-tahu dia tidak tidak melihat ya apa yang kita lakukan kepada dia tidak menghargai kita ya. Arti kata ya udah kamu nggak usah bagian orang seperti itu ya. Oke. Di sini kita akan melihat apa lagi. Coba deh bangun jam 2 sampai jam 4 pagi. Terus ngobrol sama diri sendiri. Buatlah list cita-cita kamu. Seru. Ya, pasti seru. Apalagi diiringi dengan sholat. Bagi kamu yang muslim ya, sholat tahajud. Ya, karena sholat tahajud itu akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Yakin nggak kamu? Coba deh buktikan. Ya, wajar mereka berhasil. Toh mereka berani memulai dan kerja keras. Sedangkan kita, apakah kita mau stuck di sini saja? Ataukah kita tidak berani berbuat apa-apa karena takut gagal, karena takut sesuatu, karena kita khawatir? Nah, sekarang buktikan kalau kita mampu, ya. Jadi jangan pernah ada rasa ketakutan. Mulailah berani untuk memulai sesuatu hal. Karena apapun nanti terjadi, kita juga harus bisa terima konsekuensinya. Begitu juga mungkin dalam hal finansial ya, kita berdagang, kita berusaha, pasti mengalami maju mundur, pernah mengalami ya mungkin kerugian atau keuntungan itu hal yang biasa sebenarnya ya. Intinya jangan ada rasa ketakutan. Oke, lanjut. Ketika kita yakin bahwa Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu di depan kita ada apa, kita pasti yakin bahwa Tuhan tuh baik banget, ya. Jadi berserah kepada Tuhan. Jadi apapun itu, ya kita ya yakin sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke? Satu lagi. Coba kalian pilih mendingan kalah sama orang lain atau kalah sama diri sendiri. Nah, coba kamu pilih ya. Sekarang kita itu sebenarnya masa terbesar itu adalah melawan diri kita sendiri. Ya, bagaimana bisa kita untuk melawan keegoan kita, melawan pikiran-pikiran negatif kita ya, berdamai dengan diri sendiri. Nah, itu akan lebih baik. Oke? Nah, seperti itu ya, teman-temanku. Oke, yang terakhir, kita serius jalani hidup. Padahal di hidup sering bercandain kita, bawa bahagia aja ya, bawa bahagia aja ya. Iya, namanya hidup.
ya kita berusaha untuk bawa enjoy walaupun masalah selalu ada, datang gitu ya. Kalau kalau nggak ada masalah itu namanya nggak hidup ya. Oke, nah jadi buat teman-temanku semuanya enjoy-lah kamu dalam menjalankan hidup ini. Semoga kamu selalu bahagia dan semoga selalu menemukan keajaiban-keajaiban ya. Dan terus semangat dalam berjuang menghadapi hidup ini. Semoga kita selalu bertahan dalam semua kondisi dan bisa mencapai kebahagiaan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, dadah Gemini. Sampai ketemu lagi.